Makam Gama korban penembakan Aibda RZ di Semarang dibongkar. Jenazah bakal diautopsi. Polisi bakal melakukan pembongkaran terhadap makam Gama Rizkinanta Oktavandi di Sragen, Jawa Tengah. Gama merupakan siswa SMKN 4 Semarang yang tewas setelah ditembak oleh penyidik dari Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Aibda Robik Zainuddin, RZ, pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, lalu. Di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio mengungkapkan dibongkarnya makam Gama untuk keperluan ekshumasi dan alat bukti atas penembakan oleh Aibda Robik. Dwi mengatakan proses ekshumasi akan dimulai malam ini, Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Kami akan ekshumasi, bongkar makam, korban, Gama, secepatnya, malam ini lagi proses, katanya. Dikutip dari Tribun Jateng. Dwi menuturkan ekshumasi ini dilakukan pasca Aibda Robik dilaporkan oleh pihak keluarga korban pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024, ke Polda Jateng dengan menganggap penembakan yang dilakukan adalah upaya penganiayaan dan pembunuhan. Usai pelaporan, dia mengatakan kasus ini telah naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun, sambungnya, Aibda Robik belum ditetapkan menjadi tersangka meski kasus sudah naik ke penyidikan. Belum tersangka, kan nunggu autopsi. Tapi sebelum autopsi dilakukan ekshumasi, jelasnya. Dwi juga mengungkapkan proses ekshumasi ini sudah disetujui oleh pihak keluarga. Kapolrestabes Semarang menjelaskan peran tersangka tawuran yang melibatkan pelajar SMK GRO. Kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 yang ditembak Aibda Robik Zainuddin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Inilah sosok Aibda Robik. Polisi kembali menjabarkan soal duel antar dua kelompok gangster yang bertikai, yakni antara gangster Seroja dengan Tanggul Pojok. Duel antar gangster ini menjadi dalih polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota polisi tersebut. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Michael Pesah Lukmana, 20, DP, 15, AD, 15, dan HRA, 15. 3 orang merupakan dari kelompok Seroja dan 1 orang dari Tanggul Pojok. Selain itu, polisi menyertakan pula sejumlah barang bukti senjata tajam, di antaranya celurit panjang hampir 1 meter warna merah yang diklaim polisi merupakan senjata milik GRO. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, anggota gangster dari kelompok Seroja, DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini, menurut keterangan polisi, berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Senjata paling panjang itu milik almarhum tapi disita dari saya, ujar DP di Mapolrestabes Semarang, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar kemudian menanyakan apakah senjata ini celurit merah dari kamu? Iya, jawab DP. DP mengaku berasal dari kelompok Seroja tapi ketika terjadi tawuran ikut bergabung ke kelompok korban yakni Tanggul Pojok. Saya nyasar ke kelompok Tanggul Pojok, makanya saya tidak kenal sama GRO, katanya. Dalam peristiwa ini, Kapolrestabes Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Jadi, di TKP, lokasi pertama, mereka tawuran. Mereka itu tidak tahu kawan, tidak tahu lawan. Saya agak bingung juga menjelaskannya. Makanya dengarkan sendiri keterangan DP, Beber Irwan. Polisi ketika rilis tersebut juga menayangkan 4 video. 3 video merekam adegan kejar-kejaran yang diambil dari handphone tersangka Michael Pesah Lukmana dari kelompok Seroja. 1 video lainnya berupa aktivitas polisi melakukan penggeledahan senjata tajam milik kelompok Seroja. Selain 4 video, polisi juga menyodorkan 2 rekaman video CCTV. Kombes Irwan mengatakan, mengambil beberapa rekaman CCTV di depan Masjid Al-Amin Bamban Kerep Ngalian dan depan minimarket seberang masjid.
Rekaman menunjukkan kejar-kejaran. Semua alat bukti ini kemudian akan kami rangkai untuk mengkonstruksikan alat bukti, terangnya. Berantem dia nggak tahu. Dia dari Seroja tiba-tiba ikutnya ke kelompok sebelah. Nah, itulah. Nah, itu saya juga agak bingung menjelaskannya, makanya dengarin sendiri. Kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO yang ditembak Aibda Robik Zainuddin anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antar dua kelompok gangster yang bertikai, yakni antara gangster Seroja dengan Tanggul Pojok. Duel antar gangster ini menjadi dalih polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota polisi tersebut. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi MP, DP, Ed, dan Haira. 3 orang merupakan dari kelompok Seroja dan 1 orang dari Tanggul Pojok. Selain itu, polisi menyertakan pula sejumlah barang bukti senjata tajam, diantaranya celurit panjang hampir 1 meter warna merah yang diklaim polisi merupakan senjata milik GRO. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, anggota gangster dari kelompok Seroja, DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini, menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda dan DP mengakui hal tersebut. Senjata paling panjang itu milik almarhum tapi disita dari saya, ujar DP di Mapolrestabes Semarang, Rabu, 27 November 2024. DP mengaku, berasal dari kelompok Seroja tapi ketika terjadi tawuran ikut bergabung ke kelompok korban yakni Tanggul Pojok. Saya nyasar ke kelompok Tanggul Pojok. Makanya, saya tidak kenal sama GRO, katanya. Dalam peristiwa ini, Kapolrestabes Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Saya juga agak bingung menjelaskannya. Seperti Dani ini, ketika ditanya, kamu kelompok mana? Kelompok mana, Dan? Tapi nyasar, gitulah. Berantem dia nggak tahu. Dia dari Seroja tiba-tiba ikutnya ke kelompok sebelah. Polisi kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO. Diketahui, GRO tewas seusai ditembak Aibda Robik Zainuddin anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Dalam konferensi pers tersebut, polisi menyodorkan 2 rekaman video CCTV. Selain itu ada 1 video lainnya, berupa aktivitas polisi melakukan penggeledahan senjata tajam milik kelompok Seroja. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan, mengambil beberapa rekaman CCTV di sekitar TKP. CCTV tersebut berada di depan Masjid Al-Amin Bamban Krep Ngalian dan depan minimarket seberang masjid. Rekaman menunjukkan kejar-kejaran. Semua alat bukti ini kemudian akan kami rangkai untuk mengkonstruksikan alat bukti, terangnya. Dia melanjutkan, ketika tawuran antar 2 gangster ini berpapasan dengan anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang atas nama Aibda Robik Zainuddin.